Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Yuliana Dwi Kurandini NPM 035, 2 Pramada Ananta NPM 077, dan 3 Akbar Putra Effendi NPM 080 yang akan mempresentasikan tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Akuisisi adalah pengambilan alihan saham dan atau pengambilan alihan kepemilikan dari suatu organisasi, profit marking, dan aset perusahaan dan perusahaan lainnya. Namun, perusahaan yang diambil atau yang mengambil alih masih tetap sebagai suatu organisasi badan hukum yang berbeda atau bergabung dengan perusahaan yang mengakuisisi. Jadi, akuisisi lebih kepada pengambilan alihan kekuasaan suatu perusahaan dengan cara menguasai sebagian besar saham perusahaan atau aset perusahaan tersebut. Perkembangan struktur usaha kompleks. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena A. Perusahaan menjalankan usaha lintas negara. B. Sistem hukum dan risiko yang berbeda. C. Sistem perpajakan yang berbeda. D. Kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Struktur organisasi yang kompleks sering dikembangkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, seperti meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan tergantung pada kondisi yang ada. A. Merger, yaitu penggabungan usaha di mana aktiva kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban pengakuisisi tidak menimbulkan tambahan komponen organisasi. B. Kepemilikan kendali atau controlling ownership, yaitu penggabungan usaha di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal terpisah dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi, menimbulkan hubungan induk anak perusahaan. C. Kepemilikan minoritas atau minority interest atau kepemilikan non-pengendali. Pembelian kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan lain tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. Bentuk-bentuk penggabungan usaha. 1. Merger. Menurut Baker dan kawan-kawan, merger adalah kombinasi bisnis di mana hanya ada nada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan-perusahaan lainnya dibubarkan. 2. Konsolidasi. Menurut Baker dan kawan-kawan, konsolidasi adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. 3. Akuisisi saham. Menurut Baker, akuisisi saham terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah namun saling terkait. Metode akuntansi dalam penggabungan usaha. 1. Metode pembelian atau purchase. Berdasarkan metode ini, perusahaan memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. 2. Metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru, karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dianggap telah memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karena hal tersebut maka tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Dengan demikian, nilai buku dari kedua perusahaan akan dibawa. Namun pada tahun 2001 di Amerika Serikat, FASB menghapuskan metode penyatuan kepemilikan.
Meskipun begitu, penggunaan metode ini sebelum metode tersebut dihapuskan membuat pengaruh dari metode ini masih terlihat di tahun-tahun mendatang. Pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengembangan intern perusahaan. Pengembangan ini hanya melibatkan unit-unit yang ada di dalam organisasi perusahaan, seperti dalam mengembangkan atau menambah jenis produk, kemudian membuka daerah pemasaran baru, dan mengembangkan proses produksi baru. Dalam pengembangan proses produksi baru ini memerlukan dana yang cukup besar dan beresiko yang tinggi. Yang kedua yaitu pengembangan ekstern perusahaan. Pengembangan ini melibatkan unit-unit yang berada di luar organisasi perusahaan seperti pesaing, langganan, rekanan, perusahaan sejenis, dan lain-lain. Penggabungan badan usaha atau business combination adalah beberapa unit organisasi perusahaan yang secara ekonomis berdiri sendiri menyatukan diri menjadi satu ekonomi. Allen Company membentuk anak perusahaan yaitu Blaine Company dan mentransfer aktiva berikut pada Blaine untuk memperoleh 100.000 lembar saham Blaine dengan nilai nominal Rp2.000. Untuk informasi aktiva dapat dilihat dalam tabel. Jurnal yang dicatat oleh Allen Company yaitu pada bagian debit ada investasi pada saham biasa Blaine Company sejumlah 435 juta dan akumulasi penyusutan 110 juta. Kemudian pada bagian kredit ada kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, dan peralatan 250 juta. Akumulasi penyusutan sejumlah 110 juta didapat dari 100 juta, dikurangi 80 juta, kemudian ditambah dengan 250 juta dikurangi 160 juta. Untuk jurnal yang dicatat oleh Blaine Company, yaitu pada bagian debit ada kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, dan peralatan 250 juta. Kemudian pada bagian kredit ada akumulasi penyusutan sejumlah 110 juta, saham biasa nominal Rp2.000 200 juta, dan tambahan modal disetor 235 juta. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.